Kita butuh Tuhan, kita manusia terbatas. Kita yang terbatas harus bergantung kepada Tuhan yang tak terbatas. Jangan merasa diri hebat ya hanya karena jabatanmu tinggi. Jangan pernah merasa diri hebat karena keuanganmu jauh lebih baik dari orang lain. Jangan, semua juga Tuhan yang kasih. Jadi belajar bersyukur, belajar tahu diri. Itu semua Tuhan, bukan saya. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di ayat 10 dan juga ayat 11 saudara-saudara ya, menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan Yosua. Ayat 10 dan ayat 11 menunjukkan bahwa Yosua dan bangsa Israel tidak berperang sendiri, saudara-saudara. Ada Tuhan di sana ya. Di ayat 10 itu ada kalimat ya, ada kalimat kunci di situ dikatakan dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Lalu di ayat 11 dikatakan di situ, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Bukankah ini menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan Yosua dan bangsa Israel berperang sendiri? Bukankah ini menunjukkan bahwa Allah berperang dengan mereka? Bukankah ini menunjukkan Allah tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, saudara-saudara? Dia Allah yang ajaib, dia Allah yang baik, dia Allah yang selalu bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Seperti Yosua dan juga bangsa Israel disertai oleh Tuhan, saudara-saudara, dalam peperangan ya, melawan banyak bangsa raja-raja pada waktu itu. Saya juga percaya saudara-saudara bahwa tidak sekedar Yosua yang disertai Tuhan, tapi setiap kita disertai oleh Tuhan. Saudara percaya itu? Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang telah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan menjadi milik kepunyaan Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan. Percayakah saudara? Meskipun ada yang mengatakan di tahun 2023 akan terjadi resesi besar-besaran, tapi dengar saudara-saudara ya, iman kita tuh pada Yesus. Dia sumber kekuatan kita, dia Tuhan yang memelihara setiap kita. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, saudara-saudara ya. Dalam pergumulan-pergumulan kita, tantangan kehidupan kita yang kita hadapi dalam hidup ini, dengar, kita tidak sendiri. Kadang-kadang kita berpikir kita sendiri, tapi kita tidak benar-benar sendiri, saudara-saudara. Yang lain boleh pergi tinggalkan kita, sahabat boleh pergi tinggalkan kita, ya, teman baik yang bilang care dengan kita bisa tinggalkan kita, istri suami bisa pergi tinggalkan kita. Dengar, Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang besar yang tidak mungkin meninggalkan setiap kita, saudara-saudara. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam lembah kekelaman, kan saudara-saudara. Tuhan izinkan kita ada dalam lembah kekelaman, tapi dengar, fokus kita bukan pada lembah kekelaman, fokus kita pada gembala yang menuntun. Amin. Jangan fokus lembah kekelaman, jangan fokus pada pergumulan hidup kita, jangan fokus pada masalah-masalah hidup kita. Fokus pada Sang Gembala Agung yang berjanji dia tidak akan meninggalkan setiap kita. Amin, saudara. Maka ini dalam Ibrani 13 ayat 5 di bagian B, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Tidak hanya Yosua yang Tuhan sertai, kita pun Tuhan sertai. Bahkan ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya. Mungkin menurut saudara kehidupan kita ini baik-baik saja, tapi ada kok orang-orang yang sedang merancangkan sesuatu yang buruk kepada kita. Mungkin ada saudara-saudara, karena mereka tidak suka kita, entah di kantor kita atau di mana saja. Ada orang-orang yang tidak suka kita dan mungkin mereka mau hancurkan kita. Dengar, Tuhan penolong kita. Amin. Dia penolong kita. Jangan takut saudara-saudara. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saya khotbah di ibadah youth tentang Roma pasal yang ke-8 ayat 31 itu. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kata kunci itu, Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang mau tuduh kita, dakwa kita, hancurkan kita? Tidak bisa kalau Allah di pihak kita. Yang menjadi pertanyaan itu, Allah di pihak kita atau tidak? Itu masalahnya. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Anda akan lihat hal-hal atau perkara-perkara istimewa ajaib Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita ini kan manusia lemah, saudara-saudara. Jadi memang kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Alkitab bilang, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14 bilang kita tuh seperti uap. Hidup kita tuh seperti uap. Ya. Mazmur 103 ayat 15-16 juga mengatakan bahwa
Adapun manusia hari-harinya itu seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudara-saudara, sedang berbicara kita ini manusia yang lemah, kita ini manusia rapuh, saudara-saudara. Kita butuh Tuhan, kita manusia terbatas. Kita yang terbatas harus bergantung kepada Tuhan yang tak terbatas. Jangan merasa diri hebat ya hanya karena jabatanmu tinggi. Jangan pernah merasa diri hebat karena keuanganmu jauh lebih baik dari orang lain. Jangan, semua juga Tuhan yang kasih. Jadi belajar bersyukur, belajar tahu diri, itu semua Tuhan, bukan saya. Ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Garis bawahi kalimat takut akan Dia, takut akan Tuhan. Definisi takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan dan di saat yang sama menyukai kebenaran. Itu orang yang takut Tuhan. Jangan bilang Anda takut Tuhan kalau Anda masih kompromi dengan dosa. Anda tidak takut Tuhan. Orang takut Tuhan benci kejahatan, bukan kompromi dengan kejahatan. Dan di saat yang sama dia cinta kebenaran, dia cinta firman. Orang khotbah dengar, catat, bukan main handphone.